Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi semua pemirsa dan para subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati oleh Allah dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini. Alhamdulillah, kali ini kita hadir kembali, tentunya masih dalam konten kesayangan kita, konten Insan Praja. Walaupun dalam konten Insan Praja ini banyak orang yang tidak mempercayainya, bahkan banyak yang menghujatnya, mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan semoga banyak manfaat-manfaat, hikmah-hikmah, hal positif yang bisa kita ambil tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi para pemirsa serta para subscriber pemerhati channel Insan Praja, mungkin dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Semoga dengan dukungannya bisa membantu kami supaya lebih bisa berkembang lagi, maju untuk seterusnya, untuk memberikan wawasan-wawasan gaib tentunya. Dan mudah-mudahan dengan dukungannya nanti, mudah-mudahan hasil dari apa yang kita buat dalam konten ini bisa bermanfaat juga untuk anak yatim piatu tentunya. Alhamdulillah, kali ini kita masih di dalam tema, yaitu kepemimpinan beliau, kedatangan beliau Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi. Alhamdulillah, kita kali ini akan memasuki fase bulan Ramadan, yang mana dalam bulan Ramadan tersebut banyak sekali berkah-berkah, pahala-pahala yang dilipat gandakan di dalam bulan suci Ramadan itu. Mudah-mudahan kita sampai hari ini dan seterusnya bisa terus dipertemukan oleh bulan yang penuh rahmat dalam bulan suci Ramadan ini. Amin. Mengapa kita membahas tentang beliau Imam Mahdi maupun Al-Mahdi? Sebab hari ini juga, detik ini juga, bahkan menjelang bulan Ramadan itu banyak kabar yang dibahas oleh para spiritual dan para YouTuber mengenai kedatangan beliau Imam Mahdi tentunya. Banyak yang bicara soal Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi akan dibaiat di depan Ka'bah di bulan suci Ramadan ini, di tahun 2024 ini, katanya seperti itu. Ada yang mengatakan Al-Mahdi tersebut akan dibaiat di depan Baitullah. Dan kali ini kita akan membahas sesuai dengan Dan ada yang itu, apa? yang menunggu kemunculan Imam Mahdi. Nah, itu ya perlu dibahas itu nanti. Tentang Baitullah akan kita bahas dalam konten ini tentunya. Dalam segi gaibnya, tentunya gaib yang tahu, salah satu makhluk yang tahu tentang makna Baitullah, di mana Imam Mahdi tersebut akan dibaiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin bagaimana Pak Kisnandar tanggapannya tentang tema kita kali ini? Ya, boleh juga, karena untuk apa ya, wawasan kita semua ya, seluruh umat, karena beliau itu kan ditunggu-tunggu seluruh umat. Beliau itu adalah orang pilihan, pemimpin akhir zaman kan, yang membawa ajaran Islam yang sesungguhnya, maksudnya yang mereset Islam, bukan ajaran baru, tapi yang mereset ajaran Islam kembali ke awal, ke ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu. Ya sudah. Ya, untuk lebih singkat supaya nanti tidak memakan waktu banyak, kita langsung mulai saja pembahasan inti tema kita dalam konten Insan Praja ini. Ya, mungkin bisa langsung dimulai Pak Ustadz. Mungkin dalam posisi seperti ini tidak apa-apa. Iya. Saya akan tuh berusaha memanggil ya, dari gaib ya.
agar lebih tahu rahasia-rahasia, sebagian rahasia maksudnya yang manusia tidak ketahui tapi goib kan tahu. Itu kan saya protek dulu untuk mediator ini biar nggak ada penyusup, dimanfaatkan pihak-pihak yang fasik nanti. Saya kunci. Yang tidak saya masukkan tidak bisa masuk otomatis. Jika ada penyusup dari luar atau dari dalam, langsung ditendang keluar, langsung akan neraka. Ilahi nama suci wali bakal lebih saya panggil. Saya minta hadir, silahkan hadir masuk dalam tubuh mediator di hadapan saya sekarang ini. Masuk, silahkan masuk. Sahabat, ini sekarang sudah masuk. Mudah-mudahan bisa menerangkan apa yang kita tanyakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu, maaf saya mendatangkan jenengan tadi dengan kurang sopan, saya minta maaf. Dan saya ingin tahu siapakah jenengan yang hadir sekarang ini. Percaya tidak percaya, saya Panglima Perang utusan yang turun dari langit. Panglima Perang utusan dari langit. Saya diutus kemari. Iya, terima kasih sekali. Dan saya sekali lagi minta maaf tadi karena cara menghadirkannya mungkin kurang kurang sopan ya, kurang pas di hati saudara ini. Jadi saya minta maaf. Untuk mengantisipasi adanya penyusup, boleh saya cek dulu kebenarannya, saudara? Iya. Apa yang dikatakan? Keluarkan dari jasad ini. Kalau penyusup, semuanya ke neraka. Buka kedoknya yang asli, siapa saudara? Allah.
Terima kasih saudara. Ada perlu apa? Ya, ini di waktu sekarang ini kan sudah akhir zaman ya. Jadi banyak umat manusia itu apa ya, yang anarkis. Maksudnya anarkis itu ya sudah keterlaluan caranya. Jadi dari ajaran-ajaran agama itu sudah banyak yang menyimpang, banyak bencana, mungkin yang didatangkan sama Allah itu kan luar biasa sekarang ini. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada saudara untuk menjelaskan tentang beliau Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Karena beliau itu sangat ditunggu-tunggu, khususnya umat muslim ya, di seluruh dunia ini. Jadi sedikit banyak mungkin kita ingin tahu ya dari dari gaib, penjelasan dari gaib. Karena penjelasan dari orang kan sekarang banyak simpang siur. Ini saya ingin tahu dari saudara penjelasannya tentang beliau itu. Ini kan katanya beliau itu mau dibaiat di Baitullah di tanah suci Mekah. Nah, menurut saudara bagaimana penjelasan saudara? Mungkin yang tidak rahasia lah disampaikan. Itu benar. Beliau akan dibaiat di depan Baitullah. Iya. Beliau adalah pemimpin yang akan memimpin pada zaman ini. Yang ditunggu-tunggu seluruh umat muslim di seluruh muka bumi ini. Sebab jika beliau memimpin, maka bumi ini akan makmur dan semuanya akan mudah dikendalikan oleh beliau. Beliau itu nantinya akan memberantas kezaliman di muka bumi ini. Ya, jadi benar ya cerita itu. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Tinggal menunggu tugas. Sebenarnya beliau selalu ditanya oleh Rasulullah, sudah siapkah engkau bertugas di bumi ini? Oh, iya, lantas Manusia pilihan satu-satunya di muka bumi ini yang bergelar Al-Mahdi itu, beliau sudah ada dan sudah ditetapkan. maksudnya sudah muncul. Ia sudah muncul. Tapi kenapa ya banyak orang itu menanti kemunculan beliau Imam Mahdi? Kan aneh ya. Sebab mereka tidak mengetahui. Ada beberapa yang mengetahui tentang kemunculan beliau. Oh, iya. Hanyalah orang-orang yang dikehendakinya.
Sebab orang pada zaman ini itu sudah salah kaprah dalam menafsirkan Iya. tanda-tanda kemunculan beliau. Banyak yang mengatakan, yang menafsirkan beliau Imam Mahdi akan turun di tanah suci dan akan muncul dari sana. Oh, Padahal sudah dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa beliau itu akan lahir dan muncul dari timur. oh, Maka persepsi manusia yang salah kaprah itu nantinya akan banyak menolak tentang kemunculan beliau. Sebab beliau Imam Mahdi tidak seperti apa yang dia pikirkan dan yang ada di angan-angan mereka. oh, iya. Sebab yang kami ketahui, beliau adalah sosok yang sangat sederhana, suka berbaur dengan manusia, walaupun manusia itu tidak mengetahuinya. Jika yang diajak untuk berbaur itu ialah manusia pilihan Allah satu-satunya di muka bumi ini yang akan memimpin. Oh, Menurut mereka, Al-Mahdi maupun Imam Mahdi itu ialah orang yang selalu berpakaian berjubah putih serta memakai sorban serta selalu berdakwah ke sana kemari. Dengan akal pikiran itu, maka nantinya akan banyak yang menolak kedatangan beliau Imam Mahdi itu. oh, iya, ya. Hanya orang-orang yang dikehendakinya, yang mata hatinya terbukalah, yang bisa mengetahuinya tentang makna-makna yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang menunggu kemunculan beliau itu gimana nanti? Kalau menunggu terus, Ya mereka sampai kapanpun jika hatinya tidak segera dibersihkan dari dosa-dosa yang ia jalani, maka tidak akan tahu kemunculan beliau. Bahkan beliau sedang bertugas pun di bumi ini tidak akan mengetahuinya. Bahkan banyak penolakan di muka bumi ini. Sebab akal pikiran mereka sudah teracuni oleh hal-hal yang seperti yang saya jelaskan tadi. iya. Perlu kami jelaskan, percaya tidak silakan. Iya saudara, ini yang bagi yang percaya silakan, yang nggak percaya ya tidak apa-apa, kami tidak memaksa. Beliau Imam Mahdi tersebut. Al-Mahdi artinya yang dipimpin. Beliau satu-satunya manusia yang mewarisi roh kerasulan, nurin ala nurin, Oh, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu beliau termasuk wali mursyida atau wali mursyid. maaf saudara, saya mau bertanya dulu. Oh, apakah ada bedanya ya wali mursyid sama mursyid? Sama silakan dijelaskan sedikit. Mungkin orang-orang
di luar sana mungkin kurang tahu kepahaman mursyid dan wali mursyid ya. Wali mursyid hanya ada satu pada zamannya dan setiap zaman itu. Karena wali mursyid mewarisi roh muqaddasahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dia wali belum tentu mursyid. Oh, gitu ya. Dan wali mursyid sudah pasti wali. Dan hanya ada satu di muka bumi ini. Beliaulah yang mewarisi segala-gala akhlak kerasulan. Maka dari itu diberikan gelar kepadanya, yaitu Imamul Al-Mahdi. Hanya ada satu di muka bumi ini. Manusia pilihan. Jadi wali mursyid dan beliau Imam Mahdi itu adalah orang yang sama tapi sangat sederhana. Ya, kalau mursyid itu sudah pasti hanya satu. Iya. Sebab wali mursyid sudah pasti membawa lagi, memperbaharui lagi ajaran Rasulullah SAW yang dinamakan tarekat. Sudah pasti hanya ada satu. Iya. Dan di muka bumi ini banyak yang hanya mengaku-ngaku. Sebab untuk menempuh jalan itu harus melalui proses yang sangat panjang. Iya, iya. Karena wali mursyid itulah segala-galanya. Beliaulah yang mengerti. Hatinya bertempat tinggal serta bersemayam selalu kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna Baitullah yaitu rumah Allah. Mungkin banyak orang syariat yang mengatakan Baitullah ialah Mekah, yaitu tanah yang begitu suci. Iya. Makna Baitullah jika diartikan, ditafsirkan secara keilmuan tarekat beserta hakikat, itu sungguh dalam. Oh, iya. Ya. Sebab wali mursyid sendirilah yang mengetahuinya. Sebab wali mursyid hanya ada satu di dunia ini. Karena wali mursyid ialah pewaris segala para nabi dan para rasul. Mewarisi segala-galanya. Dan setiap zamannya hanya ada satu wali mursyid tersebut. Oh, iya, iya. Jadi kalau di sini kabar tentang mursyid itu banyak sekali ya. Setiap golongan ada mursyidnya sendiri-sendiri. Berarti gimana itu, saudara? Itu urusan mereka sendiri. Karena banyak pembahasan itu, gelar itu diberikan oleh manusia. Oh, Sebab wali mursyid langsung dipersidangkan dalam ahli silsilah di atas yang langsung dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya ada satu setiap zaman wali mursyid tersebut, yaitu orang yang bergelar Al-Mahdi atau Imam Mahdi. oh ya. Berarti tugasnya beliau itu tidak langsung datang ke daerah ceramah, mungkin menyebarkan agama Islam. Mungkin yang dimaksud orang-orang yang sekarang mungkin orang awam seperti itu. Itu gimana, saudara? Bukan apa Bukan ya? seperti itu.
jauh dari persepsi itu. Maka nanti akan banyak penolakan. Lihat saja, ketika sudah banyak penolakan di muka bumi ini, hancur sudah semua bangunan-bangunan yang lama. Oh, begitu ya. Jadi beliau itu muncul tapi orang itu tidak menghendaki karena tidak pas yang diinginkan orang tersebut, seperti itu maksudnya. Ya, Cara penampilannya maksud saya. ya, Ya, ya. semuanya perlu dikaji saudaraku dan perlu ditafsirkan. Iya. Hanya hati yang bersihlah yang selalu melantunkan lafaz-lafaznya, nama-namanya, nama Tuhannya itu. Yang selalu bersemayam, penciptanya lah yang akan mengetahuinya. Sebab tidak terhalang oleh apapun. Insya Allah saudara, mudah-mudahan kita semua ya diberikan petunjuk jalan yang lurus. Sejak beliau ditetapkan menjadi wali mursyid, disitulah beliau sudah disumpah untuk supaya memimpin bumi ini. Seperti itu. Semoga engkau mengerti maksudku. Iya saudara, terima kasih. Ini pembahasan yang sangat dalam sekali ini. Sebenarnya saya nggak mau ya tanya seperti ini karena sudah sekarang di akhir zaman sudah rusaknya akhlak-akhlak, kan ajaran-ajaran yang baru itu yang banyak yang menyimpang karena bingung mungkin kesana kemari, pokoknya ya nggak tahulah simpang siur, terus akhirnya bencana semakin datang terus menerus. Dan itu orang-orang untuk dan menunggu kedatangan kemunculan beliau Imam Mahdi lah, itu kan makanya aneh dipikir. Sebentar lagi beliau akan meninggalkan tanah kemunculannya itu, negeri kemunculannya itu. Maka dalam negeri kemunculannya itu yang penuh kezoliman akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak bencana datang. Keseimbangan sudah tidak bisa diatur kembali. Lihat saja saudaraku. Iya, iya. Ini luar biasa sudah saudaraku, terima kasih. Tinggal para pasukan perang dari beliau Imam Mahdi lah yang nantinya akan mencoba menselaraskan negerinya itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau nanti bisa menyelaraskan bumi ini. Dan kita dipertemukan pada ajaran-ajarannya beliau seperti itu. Terima kasih saudara ya, ini sangat berharga sekali bagi kita, bagi saya khususnya. Baik. Saya mohon maaf tadi karena mengganggu ya. Saudara kan sedang tugas tadi. Saya minta hadir di sini, sungguh tidak sopan ya. Saya minta maaf sekali lagi. Silakan saudara boleh kembali ke tugas saudara tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Silakan, mau ditambahi, monggo. Ini ya sedikit mungkin penambahan, bukan penambahan ya, pengulang lagi. Tadi sudah disampaikan pada Panglima itu dari langit, Panglima perang ya, menjelaskan kalau beliau itu sudah muncul sebenarnya, tapi kitanya tidak tahu. Itu aneh. Kenapa kok masih ditunggu kemunculan beliau Imam Mahdi? Itu kan kita belum tahu.
Itu sangat rugi sekali kalau kita itu belum mengetahui dan belum ikut ajarannya beliau, kan seperti itu. Ini kalau prediksi saya ya, kalau nggak mau malah menjalankan ajarannya beliau, nggak mungkin ya ditemui ya seperti itu. Karena apa tadi yang mau disampaikan lagi ya sudah. Ya mudah-mudahan kita dipertemukan lah kita semua pada sahabat-sahabat insan peraja dimanapun berada, selalu membersihkan diri, bertaubat, biar kita nanti sama Allah dipertemukan ya kalau kita hatinya itu bersih ya. Karena nanti gini ya, ada tambah sedikit lagi. Tadi beliau berkata bahwa beliau Imam Mahdi itu penampilannya tidak seperti apa yang kita harapkan gitu loh. Kita kan mengharap beliau itu harus turun dari langit ya, bawa sayap mungkin berwajah menyeramkan apa gimana, terus bawa enggak seperti itu. Orangnya itu sederhana, jadi enggak ceramah ya, enggak ya seperti itu tadi sudah jelaskan semua tadi lengkap. Kalau ingin jelas diputar ulang lagi seperti itu, biar kita memahami lah. Ya kita tidak memaksa untuk percaya untuk konten ini, karena konten ini tidak mengambil dari kitab, dari buku-buku manusia sejarah manapun, tidak. Nah, ini murni dari alam gaib ya. Nah, sudah ditutup. Ya, terima kasih saudaraku sudah menyimak konten ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, berkah untuk semuanya. Iya. Kami mohon maaf apabila dalam kata-kata kami tadi ada yang menyinggung saudara semuanya, ada yang kurang berkenan di hati semuanya. Mohon maaf atas kekilafan kita semuanya pada konten ini. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.